Dialog kami lanjutkan, Pak Andi, bicara soal pemotongan anggaran tadi. Apakah Anda kemudian melihat ini adalah sebagai hasil dari evaluasi serapan anggaran Kementerian Sosial yang kemudian kurang maksimal sebetulnya, makanya budgetnya dikurangin? Enggak dong, enggak. Jadi bukan, karena yang namanya kalau masalah penyerapan itu kan ada aturannya, ada step-stepnya gitu loh. Misalnya kalau kita ada bantuan sosial, penyerahan bantuan sosial itu nggak mungkin diserahkan di depan, karena ada penyiapan masyarakatnya dulu gitu loh. Jadi mereka disiapkan dulu pendampingnya, kemudian pemilihannya, masyarakatnya di pembinaannya, lalu diserahkan uangnya. Jadi gitu. selama ini tidak ada masalah dalam serapan anggaran? Sebetulnya enggak. Okay. Kalau di Kementerian Sosial, alhamdulillah selalu di akhir itu kita di atas 90%, nggak pernah di bawah 90% gitu. Okay. Masalah ini, karena kan memang di akhir itu baru ada penyerahan uang kepada masyarakat gitu. Okay. Jadi bukan persoalan, saya kira bukan itu. Memang, mohon maaf, saya kira sekarang memang pemerintah butuh untuk pemotongan anggaran sehingga sedang berhemat saja, sehingga harus dibagi rata kepada share the pain. Oke, baik. Ya, Pak Andi, soal pendidikan dinilai sebagai sebuah senjata ampuh untuk mengentaskan kemiskinan. Betul, lah ya. Betul. Tentu saja ini juga dilihat apakah ada satu sinergi yang kemudian ideal antara Kementerian Sosial dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu program Keluarga Harapan itu program Keluarga Harapan itu ada dua, dia punya tujuan utamanya. Itu pertama sektor pendidikan dan yang kedua adalah kesehatan. Untuk dilihat dari alokasi anggarannya sendiri, prosentasenya dibandingkan dengan dana yang sifatnya konsumsi gitulah ya. Itu apakah memang lebih besar untuk pendidikan atau sama saja prosentasenya? Jadi begini, bukan itu yang kalau di tempat kami itu adalah yang dinilai itu adalah di bagian pendidikan. Jadi misalnya gini, anak ini harus sekolah. Kalau kewajiban dari orang tuanya adalah membawa anaknya ke sekolah. Kalau kurang dari yang ditentukan, misalnya 80%, sekarang kita tentukan 80% harus masuk dalam 1 bulan di kelas. Kalau kurang dari itu kehadirannya, itu ada penalti. Uangnya akan dipotong. Jadi artinya membuat orang tua itu supaya jangan mau dia anaknya sampai tidak masuk sekolah. Betul-betul dia dorong. Itu sektor pendidikan. Jadi kita dorong di sana. Sehingga tempat-tempat PKH itu kehadiran di sekolah tinggi. Kemudian yang kedua adalah kalau dia hamil harus dia periksakan sesuai dengan aturan. Artinya ada kesehatan. Juga bantuan dalam hal kesehatan lah ya? Iya, jadi diberikan uang supaya dia periksakan itu kehamilannya. Atau dia bayinya juga diperiksakan apakah imunisasi. Nah itu kalau tidak dipenuhi kewajiban mereka itu ada pemotongan uangnya. Sehingga mereka benar-benar ini adalah cita-citanya bagaimana memutus rantai kemiskinan, di mana anaknya lebih baik daripada orang tuanya. Itu yang sebetulnya. Pak Andi, Indonesia sangat luas. Pemetaan program Keluarga Harapan ini seperti apa? Apakah memang sudah meratakah atau memang ada daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau? Sudah. Jadi insya Allah akhir tahun itu karena sudah 6 juta pesertanya, insya Allah sudah merata semua kabupaten. Sekarang ini kalau nggak salah sekitar masih ada 50-an kabupaten yang kita terkendala, itu mayoritas adanya di Papua, di mana daerah-daerah yang sangat sulit kita jangkau, karena syaratnya program ini bisa ada kalau ada infrastruktur kesehatan dan infrastruktur pendidikan, karena penilaiannya dari sana. Kalau misalnya nggak ada sekolah ya nggak bisa, dia nggak dapat. Gitu, terukur gitu ya? Iya, karena memang yang dapat anaknya itu anak yang sekolah gitu loh. Nah ini kan memang tidak bisa kalau tidak ada infrastruktur. Jadi yang kedua juga masalah datanya gitu. Datanya juga harus valid di situ, harus pernah disurvey gitu. Seperti kita tahu di pegunungan Papua masih banyak yang datanya belum bisa kita lacak secara betul gitu loh. Jadi itu memang masih ada kendala. Ya, voucher pangan di tahun 2017 jadi satu program juga yang bisa diprioritaskan. Insya Allah. Dan seperti apa persiapannya? Kita insya Allah tahun 2017 itu di 44 kota kita sudah rencanakan harus bisa diterapkan di 44 kota. Bentuknya seperti apa tuh Pak Andi? Jadi 44 kota itu masyarakat itu punya rekening bank. Kemudian nilai uangnya itu dimasukkan ke rekening bank itu. Nilai kalau nggak antara 100 sampai 110 ribu, ini masih mencari formula yang pastinya untuk Pepresnya. 110 ribu misalnya, lalu dia belanja di suatu warung yang Kementerian Sosial juga sedang menyiapkan infrastruktur itu, yaitu disebut elektronik warung atau elektronik warung gotong royong, Kubo PKH.
itu disiapkan di situ, lalu dia belanja dengan senilai voucher uang yang ada di rekeningnya dia. Ya. Jadi dia ambil beras bisa, dia ngambil minyak bisa, terigu bisa, gitu, gula pasir, gula bisa gitu loh. Jadi semua pangan yang dibelanjakan sampai uangnya itu habis, atau kalau masih ada sisa itu berakumulasi bulan depan masih bisa diambil lagi. Karena bulan depan kan keluar lagi gitu loh. Jadi artinya dia juga bisa masih menabung di situ, dia simpen, dan keinginan sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kalau bisa itu jadi menjadi satu rekening, satu kartu, sehingga nantinya dalam satu rekening mereka itu kerjasama dengan bank itu uangnya bisa dari Raskin ada di situ, kemudian PKH juga masuk di situ. Ini program ini bergabung dengan program Keluarga Harapan atau terpisah? Ya. Jadi rekeningnya menjadi satu, rekeningnya untuk membayarkan kepada masyarakat itu jadi satu, lalu kita menjahit lagi bahwa pemberdayaan masyarakat itu sendiri juga jadi satu di situ, di mana ada elektronik warung gotong royong tadi, itu orang yang mempunyai produksi misalnya kerupuk, misalnya roti, itu dia titip lagi di warung itu juga untuk dijual. Jadi ada pemberdayaan di situ juga, pemberdayaan ekonomi. Ini saya kira insya Allah kalau ini berjalan luar biasa, dahsyat, karena bagaimana supaya masyarakat itu sendiri yang menerima bantuan itu mengelola warungnya sendiri, mengelola sistem keuangan inklusi atau non tunai tadi gitu. Supaya memang ada berkelanjutan. Jadi dia yang ditunjuk oleh bank menjadi agen bank gitu loh. Kalau selama ini kan dia ke kantor pos minta atau dia ke agen bank minta. Kalau ini nggak, dia menjadi agen gitu loh. Lalu kawan-kawannya dia bagikan uang melalui ini. Tinggal masalah teknologi saja. Ini dibantu dari pendamping kita. Semoga semakin banyak warga prasejahtera yang kemudian naik kelas dan akhirnya bisa berkelanjutan ya Pak. Insya Allah. Dengan program-program yang memang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Pak Andi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya, pemirsa, Spesial Report akan kembali dengan informasi menarik lainnya setelah jeda berikut ini.